Halo teman-teman yang di IG Live, jam 1 pas kita akan mulai untuk webinar dengan Sido. Kalau mau nanya bisa di sini atau di YouTube juga bisa. Di YouTube kita juga udah on. Jangan lupa siapkan pertanyaan, kita akan ada giveaway. Oke, di jam 1 pas Pak Budi, Mas Kori, kita mulai hari ini ya untuk webinar. Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan profit selalu. Penyelenggaraan webinar ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, khususnya untuk lebih mengenal emiten yang akan kita paparkan siang ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi yang juga akan ditemani oleh Mas Kori Agung Ramdhani, Customer Engagement and Education Unit dari Head BRI Dana Reksa Sekuritas, yang akan memberikan edukasi dan membawakan riset report Sido yang telah dirilis oleh tim Equity Research Bridge, dan Mas Rehan Pratama, Technical Analyst dari BRI Dana Reksa Sekuritas, yang akan juga memaparkan analisis dari sisi pergerakan saham Sido secara teknikal dengan emiten PT Industri Jamu dan dengan kode saham Sido, yang hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Budianto selaku CFO dari PT Industri Jamu dan Farma. Di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido dirintis sebagai toko jamu pada tahun 1940, berpusat di Semarang dan berdiri sebagai perusahaan pada tahun 1975. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Sido antara lain menjalankan usaha dalam bidang industri jamu yang meliputi industri obat-obatan farmasi, jamu, kosmetika, minuman, dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan. Bapak Budianto saat ini menjabat sebagai Chief Financial Officer dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dan diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan RUPS tahunan tanggal 15 Mei 2024. Pada Desember 2022, ia ditampilkan sebagai Top 50 Financial Leaders in Southeast Asia oleh Aspire, sebuah daftar penghargaan bagi para pemimpin keuangan terkemuka di Asia Tenggara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah nggak sabar pengen dengar banget tentang insight-insight dari Sido. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sesi selanjutnya saya serahkan kepada Mas Kori untuk memandu acara webinar dengan Sido ini. Silakan Pak Budianto dan Mas Kori, dan nanti dilanjutkan oleh Mas Rehan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Cirita dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Ini momentumnya pas juga gitu ya. Di tempat saya sih dari kemarin hujan ya, dari kemarin hujan dan tadi pagi pun juga masih berlanjut hujan. Jadi sebetulnya ini apa namanya pas dengan kegiatan kita hari ini, karena ya yang kita hadirkan saat ini juga sangat relate dengan kehidupan kita, terutama di musim dingin gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan masuk angin itu kan pasti yang dicarinya itu salah satu produk dari Sido Muncul itu tolak angin gitu ya. Jadi sangat-sangat dekat dengan kita gitu ya, terutama ketika musim hujan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Cirita dan teman-teman dan tim ya semua yang sudah menginisiasi kegiatan di hari ini. Meskipun memang ini masih suasana long weekend ya, karena di bulan ini long weekendnya ada udah 2 kali, jadi dari Kamis Jumat gitu ya. Nah itu berlanjut ya, mungkin Bapak Ibu sambil berlibur ya, sambil bersantai kita diskusi di hari ini. Diskusinya tentunya juga diskusi seresan ya Pak Budi, Cirita, serius tapi santai gitu ya. Ini salah satu ciri khas dari Cirita nih. Kalau edukasi itu memang jadi lebih interaktif gitu, jadi lebih seru untuk berdiskusinya. Oke, kemudian seperti yang kita ketahui tadi disampaikan juga sebelumnya, mungkin congratulations juga buat Pak Budi ya, karena pada RUPS kemarin secara resmi udah diangkat sebagai CFO dari Sido Muncul. Dan tentunya juga kalau kita lihat Sido Muncul ini di kuartal pertama ya, kinerjanya cukup kuat ya, karena naik sekitar 30% year on year ya kinerjanya.
untuk di kuartal pertama. Nah, tentunya pertanyaannya adalah apakah kinerja di kuartal pertama ini bisa berlanjut di kuartal-kuartal berikutnya gitu. Nah, makanya kita coba diskusi langsung dengan Pak Budi selaku CFO dari Sido Muncul, dan kita manfaatkan momentum hari ini untuk terus kita diskusi ya terkait dengan kinerja Sido ke depannya. Ya baik, nanti di akhir juga kita akan ada pembahasan mengenai technical dan juga giveaway. Nah, jangan lupa nih tonton sampai akhir. Benar. Ya, lumayan nih giveaway-nya produk-produk Sido yang produknya. Sorry, ternyata giveaway-nya untuk 5 orang pemenang, tapi hadiah lebih besar nih, 300.000. Pastinya tuh seneng banget kalau bisa menang nih. Nah, wah itu sangat ini ya, udah kita dapat ilmu, kemudian juga kita dapat giveaway 300.000 untuk masing-masing ya, 300.000 untuk 5 pemenang. Yes. Jadi sampai meninggalkan acara ini sampai akhir, dan nanti tanyakan langsung di kolom komentar ya jika memang ada pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja dari Pak Budi untuk pemaparan di hari ini. Ya, silakan Pak. Ya, oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang juga dari Sekuritas dan Cirita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini kepada Sido Muncul untuk memaparkan bisnis update serta pencapaian kinerja Sido Muncul di kuartal 1 2024. Jadi dalam 30 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang bisnis update, produk-produk terbaru, pencapaian kinerja, dan kita akan lanjutkan dengan Q&A terkait Sido Muncul ya. Saya akan coba bawakan dalam bahasa yang simple, sederhana, mudah dimengerti, tidak terlalu rumit. Oke, saya coba share screen, tolong diinfo kalau belum terlihat di layar ya. Oke, udah bagus Pak, cuman perlu diperbesar aja. Bentar ya, kelihatan belum ya, full? Belum full, tapi udah. Nah, oke, cakep Pak. Oke, ya kita mulai. Ini adalah pemaparan untuk Sido Muncul presentation update untuk kuartal pertama 2024. Jadi sebagaimana Cirita tadi udah jelaskan, Sido Muncul dimulai di Semarang, yaitu Sido Muncul Pabrik Jamu tahun 1951. Jadi saat ini Sido Muncul adalah produsen herbal terbesar di Indonesia dengan produk-produk portofolio yang memimpin pangsa pasar dan juga keuangan yang sangat kuat. Sebagaimana bisa diketahui, kita sudah berada di Indonesia lebih dari 70 tahun. Kita memiliki varian produk yang melayani berbagai demografi kategori di Indonesia, baik dari sisi income, kita punya yang low, middle, dan high. Dari sisi umur, ada yang untuk anak-anak, adult, maupun untuk yang generasi selanjutnya, dan juga untuk pria maupun wanita. Saat ini Sido Muncul juga didukung oleh distribution point sebesar 122 distribution point dengan 4.000 karyawan. Tak hanya itu, Sido Muncul juga memiliki sisi keuangan yang sangat menarik dan atraktif. Market cap atau kapitalisasi pasar Sido Muncul berdasarkan penutupan hari Rabu, hari bursa terakhir kemarin, ada di 21,5 triliun. Sido Muncul sudah listing sejak 2013 akhir dan kami berada di papan utama. Pada 2023, penjualan Sido Muncul tercatat mencapai 3,57 triliun dengan net profit 950 miliar. Sehingga kalau kita analisa selama 5 tahun terakhir, secara CAGR atau tingkat pertumbuhan tahunan, di sales kami mencapai 3,8% per tahun, di net profit 5,6% per tahun. Jadi tingkat kenaikan net profit lebih tinggi ya daripada sales. Berarti dengan less effort kita bisa mencapai profit yang lebih tinggi lagi. Untuk financial year 2023, gross profit Sido Muncul berada di level 57%, laba operasi 33%, net profit margin 27%. Angka-angka ini tinggi dan menurut kami ini adalah suatu pencapaian yang sangat bisa dibanggakan dan bisa diperbandingkan dengan emiten-emiten lain yang ada di bursa. Selain itu, Sido Muncul juga mencetak return on asset 24%. Jadi maksudnya atas setiap aset yang diinvestasikan ke dalam bisnis Sido Muncul, Sido sanggup mengenerate profit 24% untuk setiap aset yang diinjek ke dalam bisnis tersebut.
Dalam artian Sido tidak sembarangan dan sangat hati-hati sekali dalam menilai apakah aset ini layak untuk diinvestasikan ke dalam bisnis. Kita juga tidak mau aset-aset itu jadi aset yang lazy atau kegendong aset-aset yang tidak produktif ya. Setiap aset yang masuk ke dalam bisnis Sido Muncul harus produktif, entah dia mendongkrak penjualan atau menaikkan laba bersih melalui pengurangan beban. Sehingga kami mampu mencetak profit 24% atas setiap aset yang diinjek ke dalam bisnis Sido Muncul. Selain itu, return on equity mencapai 28%. Dalam artian, setiap modal yang dipercayakan oleh pemegang saham untuk dikelola, kami sanggup mengembalikan dalam bentuk profit 28%. 1 juta berarti 280.000, 100 juta 28 juta, dan kelipatannya ya. Jadi kami juga sangat berhati-hati dalam menjaga serta mengelola modal yang dipercayakan oleh pemegang saham. Dan pencapaian ini kami tempuh tidak melalui pinjaman. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin ada emiten-emiten yang pinjamannya tinggi, modalnya rendah, sehingga return on equity-nya rendah ya. Sido Muncul melakukan semua itu tanpa pinjaman, purely dari modal yang dipercayakan ke pemegang saham. Dari setiap modal yang dipercayakan, kami mampu mengenerate 28% berdasarkan financial year 2023. Dan terakhir, tidak lupa atas pencapaian profit yang tinggi itu pun tidak disimpan, tapi kami kembalikan lagi, distribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, di mana tingkat payout ratio dividen Sido Muncul rata-rata berada di atas 85%, sebagaimana bisa dilihat dari historis pembagian dividen Sido Muncul. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sido Muncul adalah bisnis yang selalu berhati-hati dalam menginvestasikan aset-asetnya. Semua aset harus produktif dalam rangka mengenerate profit, dan juga mengelola setiap rupiah modal yang dipercayakan oleh pemegang saham dengan hati-hati untuk mencapai tingkat pengembalian saat ini di 28%. Dari profit yang tinggi itu pun kami kembalikan lagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan sebagaimana saya sebutkan, saat ini Sido Muncul tidak memiliki pinjaman berbunga atau debt-free balance sheet. Seiring dengan pencapaian tersebut, tentunya Sido Muncul dihargai berbagai penghargaan bergengsi, antara lain dari Deloitte, kami mendapatkan Indonesia's Best Managed Companies di tahun 2023. Dari Kementerian Industri, kami mendapat penghargaan Resilience and Sustainable Industry, serta penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup KLHK, yaitu Gold Proper. Ya, ini adalah level tertinggi penghargaan dari Kementerian KLHK. Dan tidak lupa tentunya bukan hanya penghargaan, kami juga diapresiasi dengan masuk ke berbagai indeks utama yang ada di Indonesia atau Indonesian Stock Exchange. Saat ini Sido Muncul tercatat masuk ke dalam 17 indeks utama, antara lain LQ45, IDX ESG Leaders, IDX Growth 30, IDX Quality 30, IDX Sharia Growth, SRI Kehati Index, dan beberapa indeks lainnya. Total mencapai 17 indeks. Bagaimana kami melakukan bisnis untuk mencapai semua itu? Sido Muncul saat ini memiliki 3 segmen bisnis utama, ya. Yaitu yang pertama adalah segmen Herbal and Supplement dengan kontribusi 60% dari revenue. Segmen kedua adalah Food and Beverage dengan kontribusi 37% dari revenue. Dan segmen terakhir kami adalah Pharmaceutical, 3% revenue. Saat ini Sido memiliki lebih dari 300 SKU, Stock Keeping Unit, di mana semua produk-produk kami didukung oleh inovasi yang berbasis saintifik dan juga berorientasi selera pasar. Mari kita bedah satu persatu segmen bisnis yang ada di Sido Muncul. Jadi untuk segmen pertama, Herbal and Supplement, kontribusi terbesar 60%. Sido memiliki jamu modern, yaitu kita menggunakan range produk tanaman herbal dari Indonesia dengan sejarah yang sudah terbukti akan kemanjurannya. Lalu juga kami memiliki berbagai suplemen yang berbasis herbal. Jadi contohnya seperti mungkin teman-teman udah tahu khasiat dari kunyit, temulawak gitu ya. Tapi ngebobok, ngepotong, ngebubuknya itu kadang
suka effort ya, males. Jadi tidak perlu khawatir, kami sudah merubahnya menjadi soft capsule yang tinggal ditelan dan bisa dinikmati khasiat dari herbal-herbal tersebut untuk memenuhi gaya hidup praktis modern dari konsumen Indonesia. Di segmen kedua, pada segmen food and beverage dengan kontribusi 37%, Sido Muncul merupakan salah satu pelopor dari minuman energi dengan cita rasa buah di Indonesia yang tidak hanya meningkatkan energi tapi juga merupakan minuman yang menyegarkan dengan adanya rasa buah tersebut. Dan kami juga memiliki varian minuman-minuman yang berbasis herbal serta permen yang juga berbasis herbal. Beberapa dari produk kami tersebut tentunya memiliki keuntungan atau keunggulan menjaga kesehatan termasuk vitamin C dan juga jahe. Jadi ada beberapa minuman kami yang berbasis ginger atau contohnya kopi jahe, susu jahe ya. Semua itu telah kita riset untuk manfaat herbalnya dan juga secara taste juga enak untuk diminum. Dan yang ketiga adalah segmen pharmaceutical, segmen yang kontribusi 3%. Saat ini kami memiliki 60% over the counter drugs, OTC yang bisa dibeli bebas, dan juga 40% obat resep dari total kontribusi segmen pharmaceutical kami. Lalu apa produk Sido Muncul yang bisa kita pelajari? Saat ini tentunya teman-teman mungkin sudah familiar dengan produk kami, flagship produk kami yaitu tolak angin, Jewel of the Crown dari Sido Muncul, yaitu obat herbal untuk masuk angin nomor 1 di Indonesia. Ya, bagaimana Sido Muncul mencapai posisi tersebut untuk produk tolak angin? Kami melakukannya melalui 5 cara, yaitu yang pertama inovasi formulasi. Jadi Sido Muncul melakukan modernisasi proses pembuatan jamu yang masih tradisional. Kami otomatisasi dengan mesin-mesin dari Jerman sehingga semua proses pembuatan sudah otomatis dengan brand dan proses yang standarisasi mengikuti cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kami punya sertifikasi CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan juga CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Selain itu, kita juga melakukan inovasi di kemasan saset. Mungkin dulu orang kalau minum jamu rasa males gitu ya, mesti ngaduk-ngaduk dulu. Nah, sekarang dengan diluncurkannya saset, kemasan saset, tinggal dirobek aja, langsung diminum. Sido Muncul melakukan inovasi di sisi kemasan untuk bisa memperluas consumer base kami. Jadi kalau orang malas sentuh-sentuh ngaduk-ngaduk, sekarang semua harusnya sudah lebih easy dengan saset yang tinggal dirobek dan bisa langsung diminum. Yang kedua, kita juga memastikan adanya penyebaran network distribusi dari produk-produk Sido Muncul. Kami punya kerjasama yang kuat sekali dengan distributor lokal sejak lama, dan produk-produk kami bisa dijumpai di berbagai titik yang terdekat dari rumah teman-teman, baik di kedai jamu, warung-warung kelontong, toko kelontong, minimarket, dan lain-lain. Dan tidak hanya jagoan lokal, Sido Muncul juga telah mempenetrasi masuk ke global market, di mana kita untuk tolak angin sudah hadir di Filipina dan Nigeria. Dan selain itu, kita juga terus mengimprove customer experience. Kita coba reformulasi tolak angin untuk bisa menarik dan menjangkau generasi yang lebih muda. Kami punya produk tolak angin anak. Jadi untuk anak-anak dengan rasa yang disesuaikan dan juga manfaat yang disesuaikan, itu untuk memperkenalkan regenerasi produk-produk tolak angin terhadap younger generation. Selain itu juga kita terus berusaha mengimprove taste yang tadinya mungkin semua orang bayangannya jamu udah pahit gitu ya, mesti diaduk, tapi pelan-pelan kita sudah patahkan dengan cita rasa yang acceptable dan enak serta bisa diterima oleh khalayak luas. Dan saat ini tolak angin dikonsumsi oleh konsumen dari berbagai kategori demografi seperti yang saya jelaskan tadi, baik secara kategori umur, lalu tingkat pendapatan, dan juga pria maupun wanita. Selain itu,
produk-produk kami juga terus kami marketingkan dengan inovatif ya. Pada tahun 2000 Sido Muncul meluncurkan kampanye orang pintar minum tolak angin. Dan di 2015 Sido juga meluncurkan campaign marketing untuk mengedukasi consumer bahwa produk Sido Muncul atau tolak angin ini tidak hanya bisa diminum saat sakit, tapi juga untuk mencegah masuk angin, badan agak nggak enak sedikit gitu ya, mau masuk angin bisa diminum, dan selama proses penyembuhan atau pemulihan itu juga bisa dikonsum. Sehingga ini mendorong konsumen untuk merepeat order ataupun consumption frequency yang naik. Juga kami menggunakan tagline yang catchy dengan mungkin selebriti yang cukup familiar, terkenal ya, untuk meningkatkan pemahaman atau pengenalan produk dari Sido Muncul. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, untuk bisnis consumer goods, dua hal yang sangat penting untuk terus ditingkatkan, digalakkan adalah pertama marketing, yaitu kita harus terus menggalakkan brand atau brand loyalty, karena kalau orang tidak ingat produk Sido Muncul maka segera akan beralih ke yang lain. Tapi tidak lupa dari situ adalah exclusive network distribution. Titik-titik persebarannya harus sangat mudah dijangkau. Karena apa? Karena kalau orang udah ingat Sido Muncul tapi tidak bisa tersedia di tempat terdekat, maka dia pindah. Atau kebalikannya, tersedia di tempat terdekat tapi dia tidak ingat Sido Muncul, pindah juga. Jadi dua itu di bisnis consumer good harus terus ditingkatkan, digalakkan supaya orang tetap ingat, mind share, dan juga tersedia langsung di tempat terdekat. Bahkan kalau perlu diingatannya keluar, oh ingat Sido Muncul, langsung di sebelahnya muncul gitu ya produk Sido di kantong Doraemon. Nah, lalu Sido Muncul juga menerima sertifikasi dari BPOM. Kami adalah first herbal player yang menerima standarisasi certification dari BPOM. Jadi produk-produk herbal medicine kami juga menerima sertifikasi scientifically proven. Jadi sudah dibuktikan secara klinis, bukan hanya asal klaim bahwa tolak angin sanggup meningkatkan jumlah T cells atau sel T, yaitu suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tahanan tubuh. Jadi dengan meminum tolak angin itu sudah scientifically proven bahwa jumlah T cells di dalam tubuh kita itu meningkat, yang mana berarti ketahanan daya tubuh kita juga meningkat. Dan sejak 2018 Sido telah menguasai full IP rights untuk produk-produk Sido Muncul yang juga tentunya menaikkan gross margin kami. Saat ini Sido Muncul menguasai market share untuk produk tolak angin sebesar 72%, sebagaimana teman-teman bisa lihat dari tahun 2021, 2022 hingga 2023 kami mengalami kenaikan market share dibandingkan produk-produk herbal masuk angin lainnya yang sejenis. Dan semua itu tentunya tidak lepas dari upaya yang kami terus lakukan tadi yang saya jelaskan, baik di marketing, brand marketing, mindshare maupun availability-nya. Lalu kita lihat produk kedua, yaitu flagship produk kedua kami adalah Kuku Bima Energi, yang merupakan salah satu pelopor dari minuman energi bercita rasa buah di Indonesia. Hal ini merupakan suatu produk inovatif karena kami memasuki bisnis minuman energi dari bisnis utama yang awal jamu. Diluncurkan pada tahun 2004, Kuku Bima meluncurkan produk energi drink dengan cita rasa buah yang macam-macam. Kami punya cita rasa jeruk, mango, anggur ya, dan secara cepat waktu itu kami menjadi leading player untuk kategori minuman energi di Indonesia. Dan salah satu brand tagline ikonik dari Kuku Bima adalah Rosa, yang mengartikan itu kuat ya. Dan itu telah menjadi ikonik slogan kami, sehingga Kuku Bima Energi Rosa adalah brand tagline untuk Kuku Bima. Kebanyakan dari produk Kuku Bima diluncurkan membawa iklan untuk memperkenalkan turisme di Indonesia. Jadi kita juga mencoba memperkenalkan culture Indonesia kepada konsumen, sehingga konsumen lebih familiar dan juga bisa menikmati produk-produk kami yang tersebar dengan cita rasa buah yang bervariasi tadi. Bagaimana pandangan kami untuk kedepannya?
kita melihat bahwa untuk minuman ini, Kuku Bima, ada kecenderungan bahwa konsumen saat ini suka kepraktisan ya. Karena itu kami juga meluncurkan format ready to drink dengan kemasan yang bisa dilihat di gambar di bawah ini ya, yaitu Kuku Bima Energy Ready to Drink untuk meningkatkan kepraktisan buat younger consumer segment. Dan saat ini juga kami sudah masuk ke pasar internasional, terutama Kuku Bima bisa dijumpai juga di Malaysia dan Nigeria. Dan kalau kita lihat bagaimana cara kami penetrasi ke dalam pasar, sebagaimana teman-teman ketahui, mungkin Sido Muncul berawal dari Jawa ya, Jawa Tengah, tapi saat ini kita juga sudah tersedia across Indonesia, dari Indonesia West Region sampai ke East Region. Jadi kami juga masih meneruskan penetrasi kami di titik-titik distribusi seluruh Indonesia, baik di luar Jawa. Saat ini kami didukung oleh 122 subdistributor secara nasional. Sido Muncul juga memiliki akses ke 160.000 lebih wholesaler dan retailer, serta point of sale 2 juta ya. Dan terutama jamu, sebagaimana teman-teman mungkin baca di berita, di bulan Desember 2023 UNESCO sudah resmi mengumumkan bahwa jamu adalah warisan budaya tak berbenda dari Indonesia. Jadi sudah tercatat secara resmi. Jadi Sido Muncul dengan produk jamunya saat ini kita membawa heritage dari Indonesia yang sudah diakui UNESCO juga. Dan tentunya ini akan menjadi suatu nilai tambah di mana produk jamu merupakan produk asli dari Indonesia. Dan untuk saat ini kami juga, sebagaimana saya jelaskan, mencoba menambah titik-titik aktif outlet kami, baik dari wholesaler, retailer, point of sale, untuk memastikan produk Sido Muncul tersedia di tempat terdekat dari teman-teman semua. Bisa melalui general trade yang kedai-kedai ataupun toko-toko dan jalur konvensional, ataupun melalui modern trade. Teman-teman bisa jumpai juga di minimarket, baik di Alfamart, Indomaret, dan juga melalui e-commerce ya. Kita ada di berbagai platform, baik Shopee, Tokopedia, Lazada, dan berbagai platform e-commerce. Sido Muncul juga terus berusaha mendigitalisasi proses pemesanan. Kami meluncurkan My Sido Muncul Apps untuk mempermudah pemesanan dari retailer kami, sehingga bisa langsung terlayani dan juga terpetakan secara digital. Juga Salesforce Automation, jadi untuk tenaga-tenaga pemasaran kami mengambil order lebih mudah dari toko-toko ya. Dan opportunity, kami melihat adanya opportunity untuk ekspansi ke market internasional atau ekspor, di mana saat ini kami juga sudah hadir di lebih dari 23 negara. Sido Muncul telah hadir di Southeast Asia dan juga West Africa. Dan kenapa kami menempuh jalur tersebut? Karena kita melihat adanya peluang untuk mereplikasi kesuksesan yang kami sudah capai di Indonesia di luar negeri. Jadi bukan hanya jago kandang, Sido Muncul juga membawa produk warisan Indonesia untuk menembus pasar ekspor. Pada saat ini kita juga hadir bukan hanya di benua Asia, tapi di benua Afrika, yaitu di Nigeria. Kita juga sedang dalam pembicaraan dengan beberapa negara di Afrika Barat untuk penetrasi masuk ke sana. Sido juga sudah hadir di Amerika, di Belanda, South Korea, China melalui trader setempat. Dan terus kami akan perluas cakupan negara-negara ekspor tujuan, dan di setiap negara yang kami telah hadir, kami akan berdalam produk Sido yang bisa dipasarkan yang cocok untuk negara tersebut. Dan saat ini secara fisik kami memiliki kantor cabang di Filipina serta satu anak perusahaan di Nigeria. Penetrasi di luar negeri juga dilakukan secara offline maupun online, didukung oleh marketing untuk menembus pasar ekspor. Secara shareholder, pemegang saham Sido Muncul saat ini adalah 77,6% PT Hotel Candi Baru, dan publik memiliki 22,4%. Hotel Candi Baru dimiliki oleh keluarga Hidayat sebagai pemegang saham pengendali. Dan mungkin kalau teman-teman pernah baca keterbukaan informasi di bulan April,
kami mengambil alih dari Affinity, partner kerjasama kami sebelumnya, sebesar 17% kepemilikan saham oleh Hotel Candi Baru pada tanggal 5 April 2024, di mana dilakukan pada nilai transaksi 719 per lembar atau total nilai 3,7 triliun. Kenapa hal itu dilakukan? Karena dari sisi pemegang saham pengendali melihat bahwa adanya future bisnis Sido yang sangat bagus, prospektif, dan juga optimisme dari pemegang saham pengendali bahwa kedepannya Sido masih bisa menembus market-market internasional, sehingga kami cukup optimis saham tersebut kita ambil alih dari Affinity. Tapi tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Affinity atas hubungan kerjasama yang sangat baik yang sudah terjalan selama ini, dan juga meningkatkan corporate governance Sido di berbagai sisi. Secara jajaran komisaris dan direksi, saat ini komposisinya 50-50, yaitu 50% dari keluarga saham pengendali. Di jajaran komisaris ada Pak Sofyan Hidayat sebagai komisaris utama, Pak Johan Hidayat komisaris, Pak Sigit Hartoyo dan Pak Sigit Hartoyo komisaris. Untuk profesional diisi oleh Ibu Venansia, Profesor Indawati Gani, serta Dr. Adib Kumaidi. Dan di jajaran direksi, Direktur Utama Pak David dan Pak Irwan Hidayat dari sisi pemegang saham pengendali, dan sisi profesional komposisinya adalah saya sebagai CFO dan juga Pak Darmaji Sidik sebagai Sales Director. Masing-masing pihak yang duduk di komisaris dan direksi telah memiliki pengalaman antara 20 sampai 40 tahun lebih di industri dan keahlian masing-masing. Dan untuk ESG atau renewable, saat ini Sido juga mencatatkan beberapa inisiatif di mana kami turut serta dalam partisipasi mengurangi emisi. Ya, ada beberapa hal yang sudah dicapai oleh Sido, yaitu saat ini Sido menggunakan 88% energi dari renewable sources. Dan juga electricity yang kami pakai 100% sudah berasal dari renewable energy, di mana Sido juga telah berhasil mengurangi emisi reduksi sejak 2021, ya, patokannya kami hitung itu sebesar 80%, dan juga konsumsi energi reduction sebesar 5% dari baseline 2021. Apa saja yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Jadi ada beberapa hal, yaitu kami mengganti chiller atau pendingin konvensional yang cukup boros listrik ke chiller absorption, di mana listrik hanya 37,5%, tapi sisanya itu dikonvert dari energi panas yang berasal dari boiler. Nah, melakukan itu sejak 2020, potensi reduction di emisi karbon dioksida sebesar 10.000 ton per tahun, dan implikasinya adalah 8% cost reduction di biaya utilities. Jadi hal-hal yang kami lakukan baik di bidang ESG selalu kami pertimbangkan matang-matang berapa persen penghematan yang bisa kami dapatkan. Jadi tidak hanya ikut-ikutan tren ESG saja yang terbaru, tapi setiap langkah yang kami lakukan tentunya kami ingin mengurangi atau membawa dampak secara penghematan biaya. Dan dua hal lain yang kami implementasi adalah penggunaan panel surya, ya. Di akhir 2022 ini mengurangi tarif listrik yang kami bayarkan sebesar 30% dengan reduction di CO2 emission sebesar 1.980 ton tahun. Dan yang terakhir, boiler fuel kami ganti menggunakan biomass, yaitu ampas jamu kami dari produksi sekarang digunakan untuk bahan baku atau bahan bakar untuk boiler. Nah, itu dimulai dari 2014, terus diimprove gradually sampai 2020, dan pengurangan biaya utilities yang kami nikmati mencapai 14%. Oke, itu adalah perkenalan dari Sido Muncul. Sekarang mari kita bahas beberapa update terkait bisnis Sido Muncul yang sedang berjalan di tahun 2024. Produk baru. Kami meluncurkan beberapa produk baru ke pasar di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah tolak angin batuk. Tolak angin batuk adalah produk yang sudah cukup lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, karena kami punya tolak angin reguler,
tolak angin sugar free, tolak angin anak, tolak angin flu, tapi masyarakat menanyakan kok yang untuk batuknya belum. Nah, ini adalah jawaban atas penantian yang ditunggu-tunggu. Kita luncurkan tolak angin batuk di bulan Maret 2024. Mudah-mudahan tolak angin batuk juga bisa berkontribusi signifikan terhadap penjualan kami. Kita akan lihat di kuartal-kuartal berikutnya. Selain itu juga ada Sido Muncul Vitamin C 500 mg, vitamin C suplemen daily untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Juga ada Sido Muncul Female Balance dan Male Balance. Masing-masing adalah suplemen natural yang diformulasikan untuk memaintain hormonal balance dan juga meningkatkan kesehatan serta stamina maupun vitalitas untuk pria. Dan juga ada produk baru Jinten Hitam Habatus Sauda yang untuk menjaga imunitas tubuh, kesehatan pernapasan, serta baik untuk meningkatkan daya ingat. Jadi ini adalah 4 produk yang kami luncurkan di tahun 2024 ini untuk menembus pasar. Selain itu, Sido Muncul juga terus mencoba untuk mengimprove brand dan produk awareness kami melalui inisiatif-inisiatif sosial media, di mana kami bekerja sama dengan beberapa key opinion leader, influencer di sosial media. Bila teman-teman lihat angkanya mungkin di awal 2023, penetrasi atau jangkauan masih hanya 1 juta, lalu kami terus meningkat hingga di kuartal pertama 2024, social media campaign kami sudah menjangkau 78,86 juta viewers. Beberapa influencer ataupun key opinion leader yang kerjasama dengan Sido Muncul antara lain Audi Marisa yang memiliki 15,9 juta followers, Baby Rastanti 9 juta, Boy William, dan lain-lain. Dan untuk international business, sebagaimana saya sampaikan, international business ternyata memberikan hasil dan pencapaian yang sangat baik. Kami melihat adanya significant growth di international business kami, terutama saat ini masih dikontribusi oleh 3 negara utama, yaitu yang pertama Malaysia. Kami hadir dalam bentuk kuku bima dan juga tolak angin. Kontribusi Malaysia terhadap total penjualan adalah 3%. Lalu Filipina, di mana memberikan kontribusi 1-2% terhadap total penjualan. Kami hadir dalam bentuk tolak angin. Dan juga Nigeria, di mana memberikan kontribusi 1-2% terhadap total sales. Secara year on year, pertumbuhan international business mencapai 44%, dan saat ini total kontribusi ekspor terhadap total penjualan adalah 7%. Jika teman-teman lihat, pada awal mungkin sebelum 2020 itu kontribusi dari ekspor mungkin baru 2% ya. Terus naik 3,6, 5,8, dan posisi terakhir duduk di 7% kontribusi dari international business kami. Dan seperti yang saya jelaskan, kami juga terus mencoba melebarkan market coverage dari negara-negara lain. Dan contohnya di kuartal 3, kami akan hadir di Vietnam. Dan juga ada peluncuran produk-produk baru di negara-negara yang sudah kami masuki, antara lain tolak angin candy akan luncur di Filipina juga pada kuartal 3. Selain itu negara-negara baru di Afrika, kita juga sedang dalam penjajakan untuk masuk ke dalamnya. Oke, nah sekarang bagaimana sih pencapaian atau update dari keuangan Sido Muncul? Oke, di kuartal pertama penjualan Sido Muncul meningkat 16% dari 900 miliar ke 1 triliun secara total. Kontribusi dari herbal dan suplemen naik 13% dari 500 miliar ke 627. Food and beverage naik 20% dari 331 ke 400 miliar. Dan kontribusi pharmaceutical dari 23 miliar ke 30 miliar. Apa yang menyebabkan kontribusi di pasar ekspor maupun pasar domestik. Jadi untuk pasar ekspor itu di Malaysia kami jumpai bahwa
pekerja-pekerja di West Region Malaysia itu sudah mulai kembali untuk menyelesaikan atau melanjutkan proyek-proyek properti di sana, sehingga hal itu mendorong konsumsi energy drink kami di Malaysia, terutama di West Region. Dan tentunya sebagaimana teman-teman rasakan sendiri, di awal tahun sampai sekarang itu cuaca cukup panas ya. Di Thailand mencapai 51 derajat, dan di Indonesia juga kita rasakan cuaca cukup panas. Pada saat cuaca cukup panas tersebut, kontribusi dari energy drink meningkat, karena orang pada saat panas itu berasa kehilangan energi dan ingin merecover melalui energy drink. Jadi sebenarnya Sido Muncul has products for all seasons, baik itu untuk musim penghujan, masuk angin, ataupun pada saat musim panas karena pemanasan suhu bumi saat ini. Lalu untuk pharmaceutical, penjualan meningkat karena tahun lalu low base, disebabkan adanya larangan dari BPOM untuk mengedarkan obat berbentuk sirup. Sehingga tahun ini setelah larangan tersebut dicabut, penjualan mulai recover lagi. Lalu bagaimana secara gross margin Sido Muncul? Gross margin saat ini di kuartal 1 mencapai 71% untuk herbal dan suplemen, naik dari 68%. Food and beverage mencapai 42%, naik dari 31%. Pharmaceutical mencapai 38% secara gross profit margin, dan sehingga secara total gross profit margin Sido tercatat pada level 59%, meningkat dari 53% di kuartal pertama tahun 2023. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari efisiensi yang kami lakukan di overhead cost dan juga adanya penurunan harga dari beberapa raw material. Contohnya untuk food and beverage atau minuman, ada penurunan harga di taurin, citric acid, creamer, sugar di tahun 2024 ini yang sudah lebih turun harganya dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk produk-produk herbal, terutama produk yang memiliki margin tinggi seperti tolak angin dan es semak, kami mengalami peningkatan di volume growth, dan tentunya hal ini mendukung kenaikan gross margin di herbal. Lalu secara operating profit, Sido mencatatkan kenaikan operating profit dari 370 miliar ke 491 miliar atau 33% increase. Operating profit margin juga membukukan kenaikan dari 41% di tahun lalu menjadi 47% di kuartal pertama tahun 2024. Dan implication-nya adalah net profit after tax juga meningkat 30%. Dari 300 ke 390 miliar di kuartal pertama, dengan net profit margin tercatat saat ini 37%. Dan untuk posisi cash dan cash equivalent, Sido Muncul selalu menjaga posisi kami ada di antara 800 miliar sampai 1 triliun ya, kurang lebih. Posisi cash remain stable dan healthy, sebagaimana didukung oleh keuangan manajemen yang sangat kuat dan pencapaian produk-produk kami yang diterima dengan sangat baik di pasar domestik maupun ekspor. Untuk capital expenditure, sebagaimana saya jelaskan di awal, kami juga sangat berhati-hati sekali dalam memasukkan aset ke dalam perusahaan, karena Sido tidak ingin bahwa kita masukin aset lalu ternyata penjualan mungkin naik grow tapi profit low gitu ya. Jadi setiap aset yang kita masukkan ke dalam bisnis harus menjadi aset yang produktif, baik dia meningkatkan penjualan atau dia mengurangi biaya, supaya kita dapat impact di bottom line-nya juga meningkat. Bahkan kalau perlu penjualan naik sekali, profit naik 2 kali gitu kan. Nah, jadi kami sangat berhati-hati sekali dalam memastikan bahwa capital expenditure yang di-spend itu sangat diamati dengan cermat. Untuk tahun 2024, capex yang dibudgetkan hanya sekitar 150 sampai 200 miliar, mostly untuk maintenance. Dan bagaimana cash conversion cycle? Cash conversion cycle teman-teman bisa lihat ini di tahun 2024 menjadi lebih pendek, yaitu total 124 hari dibandingkan tahun lalu 139 hari. Terutama karena inventory days yang lebih pendek dari 110 di tahun lalu menjadi 81 di tahun ini.
Ya, untuk receivable days memang ada kenaikan dari 66 ke 79, terutama disebabkan karena adanya pergeseran hari libur Lebaran ya. Jadi tahun ini Lebaran itu kan separuh di bulan Maret, separuh di bulan April. Nah, itu ada efek ke delivery tracking, itu ada off mereka pengiriman sebesar 10-12 hari, sehingga ini berimpact ke receivable days kami yang meningkat di tahun 2024. Dan untuk dividen, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, Sido adalah perusahaan yang membagikan dividen rata-rata di atas 85%. Bahkan kalau kita buka 5 tahun terakhir, rasio pembagian dividen Sido di atas 90%. Tahun 2020 mencapai 100%. Nah, ini teman-teman boleh lihat ya, kalau Sido adalah perusahaan lokal yang royal membagi dividen. Jadi kalau perusahaan consumer goods lain di bursa itu mungkin yang royal bagi dividen multinational companies ya. Jadi kalau dibagi baliknya ke negara asal. Kalau Sido bagi dividen secara royal di atas 90%, balik-baliknya ke Indonesia lagi. Jadi bisnis dengan profit yang tinggi dikembalikan lagi dalam bentuk dividen untuk Indonesia. Sido telah mendeliver consistently 85% minimum final dividend payout ratio setiap tahun. Jadi kalau teman-teman juga buka laporan keuangan kami, 10 tahun terakhir deh dijejerin laporan arus kas, itu sumber kas masuk terbesar adalah berasal dari profit bisnis Sido sendiri. Kas keluar terbesar adalah bayar dividen. Jadi asik ya. Bisnis yang mengenerate profit sebagai uang masuk dan mengeluarkan kas terbanyak sebagai dividen ke pemegang saham. Jadi ada beda dengan bisnis-bisnis lain yang kalau teman-teman mungkin pernah amati, kas masuk sebesar dari pinjaman, kas keluar terbesar adalah bayar pinjaman. Karena Sido tidak punya pinjaman, maka kami sanggup melakukan hal yang tadi itu. Jadi kita sampai ke bagian akhir, conclusion, apa dari pandangan Sido ke depannya dan inisiatif-inisiatif apa yang akan dilakukan Sido. Jadi Sido tetap optimis dan berkomitmen untuk mencapai target bisnis yang kami telah tentukan dengan berbagai inisiatif dan strategi, tapi kami juga tetap berhati-hati memanage resiko bisnis yang berasal dari ketidakpastian kondisi global, antara lain perang di Israel, Rusia, Ukraina, dan bagaimana dampaknya terhadap harga bahan-bahan baku kami. Jadi beberapa key inisiatif yang kami lakukan di tahun ini, antara lain untuk domestic market, kami terus meningkatkan kualitas dari penyebaran distribution channel kami di outlet-outlet, baik di general trade channel, modern trade, dan khusus untuk modern trade ada satu catatan, mulai 1 Mei 2024, Sido Muncul akan memasok langsung ke Atri Distribusindo, grup Alfamart. Jadi sebelumnya skemanya adalah Sido Muncul ke subdistributor ke Alfamart. Sekarang skemanya per 1 Mei, subdistributor yang di tengah hilang, langsung dari Sido Muncul ke Alfamart. Tujuannya tentunya untuk memastikan pengiriman yang lebih lancar, lebih tepat waktu, dan juga ketersediaan barang-barang di outlet-outlet minimarket lebih cepat dan tidak ada kekosongan. Ya. Jadi kita berharap adanya peningkatan margin maupun peningkatan nilai penjualan dari distribution route yang diperpendek tersebut. Per 1 Mei dengan Alfamart, 1 Juli dengan Indomaret. Jadi untuk kedua modern trade channel, Sido akan melakukan langsung distribusi dari Sido Muncul sendiri. Dan juga yang kedua, kami akan melakukan penetrasi dengan produk-produk baru kami seperti yang tadi saya sebutkan, antara lain tolak angin batuk, es semak, Alang Sari Cool di ready to drink format, dan juga social media enhancement untuk mensupport produk dan brand awareness kami. Di sisi internasional, kita akan coba masukin pasar-pasar dan negara-negara baru serta meningkatkan produk awareness dan distribusi di negara-negara yang telah kami masuki. Dan seperti saya sebutkan juga, di kuartal ketiga kami akan masuk ke Vietnam dan juga memperkenalkan beberapa produk baru di pasar yang kami sudah masuki. Contohnya tolak angin candy akan hadir di Filipina mulai kuartal ketiga. Secara cost, kita juga tidak ingin melupakan cost efisiensi. Sido Muncul selalu menjaga cost dengan hati-hati dan kami akan terus memonitor efektivitas
biaya advertising dan promotion untuk menunjang performance kinerja penjualan Sido Muncul. Dan target untuk 2024 sales maupun laba bersih kita bisa bertumbuh double digit ya, minimal mungkin di 10%. Tapi tentu kami berharap lebih dengan inisiatif dan langkah-langkah yang kami sebutkan di atas. Jadi demikian pemaparan singkat dari Sido Muncul. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa juga di email seperti yang tercantum di sini, investor.relation@sidomuncul.co.id. Dan saya kembalikan ke moderator untuk kita take question and answer ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi ya untuk pemaparan yang sangat jelas, detail, dan juga memang mudah dimengerti gitu ya Pak. Yang penting memang buat retail itu gak usah yang ribet-ribet, tapi poinnya dapat gitu. Nah tadi yang memang sangat menarik itu terkait dengan sektor ya consumer itu ada dua hal tadi ya disampaikan oleh Pak Budi. Yang pertama itu mudah diingat dan mudah didapatkan ya. Nah ini sudah Sido Muncul ini memang sudah memenuhi dua kriteria itu. Bisa angin orang gitu itu sangat melekat Pak Budi. Kita kalau ngomongin tolak angin gitu ya, itu sangat melekat juga di kalangan masyarakat dan juga mudah didapatkan gitu. Bahkan kalau misalkan mungkin kita keluar kota dengan transportasi umum gitu ya, misalkan di terminal, nah itu pedagang asongan itu selalu ada tuh tolak angin gitu ya. Jadi semudah itu bisa didapatkan ya produk-produk Sido Muncul. Jadi dua kriteria ini yang memang sangat kita bisa garis bawahi gitu ya, mudah diingat dan juga mudah didapatkan karena channel distribusi juga tadi sudah sangat banyak. Terlebih tadi per Mei tadi ya, bahwa rantai distribusi itu ada potong tuh di tengahnya. Jadi bisa langsung bisa langsung dari Sido Muncul ke distributor gitu ya, ke Alfamart tadi ya, bisa langsung potong tuh satu tahap distribusinya. Nah, kalau dari Bridge sendiri memang ya Indomaret juga ya, di Indomaret juga ada. Per 1 Juli Indomaret. Indomaret per 1 Juli. Oke, kalau dari Bridge sendiri memang Sido Muncul ini salah satu emiten yang di cover juga dan cukup aktif juga kita ya memberikan update terakhir itu secara target profitnya di upgrade. Jadi yang dari 600 ya P-nya kemudian di-upgrade dengan kinerja kuartal 1 yang cukup baik dan upgrade itu menjadi 710 dan kemarin di Rabu itu udah 715-an ya. Jadi sebetulnya memang sudah peningkatannya luar biasa juga untuk Sido Muncul pergerakan harga saham. Ini juga terlihat dari sisi investor asing gitu yang mulai sudah mengakumulasi lagi. Jadi secara year to date itu udah net buy sekitar 174 miliar ya dalam 1 bulan terakhir. Nah itu sudah ini artinya investor asing pun juga sudah mulai melihat perkembangan Sido Muncul ini. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ke pertanyaan yang sudah masuk. Sangat banyak Pak Budi, ini pertanyaan mungkin nggak bisa dijawab semuanya gitu ya. Dan memang kita karena ada giveaway juga nih, jadi mungkin semangatnya bisa berlipat untuk bertanya gitu ya. Selain memang materinya juga sangat menarik gitu Pak. Oke, mungkin pertama yang saya bacakan ya, pertanyaan pertama. Sebentar Pak. Ini dari Pak Musa Iskandar. Tanya dong, kedepannya pengembangan organik dan anorganik Sido apa saja? Juga kalian kan sudah beli pabrik obat Berliko. Rencana mau diapakan? Apakah mau masuk ke segmen obat resep dokter, etikal? Juga Sido akan perkembangkan bisnis hospitality di kota mana saja? Akan diluncurkan produk herbal apalagi? Nah, itu mungkin Pak, jadi bisa ditanggapi. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang organik, tentunya kami kan akan selalu meluncurkan produk-produk baru dan yang kami riset dengan teliti berbagai kategori demografi masyarakat Indonesia ya, dan juga terutama untuk awareness di seluruh Indonesia. Mungkin untuk di wilayah timur kami perlu melakukan awareness lagi, ataupun di daerah-daerah yang consumption produk Sido per tahunnya masih belum dicapai, kita akan terus melakukan penetrasi untuk pengenalan produk dan tentunya tidak lupa availability.
Kalau secara anorganik, kami masih open untuk kerjasama dengan berbagai partner yang bisa sama-sama meningkatkan value buat masing-masing. Dimana Sido kan keunggulan utama atau forte adalah di herbal. Dan kami mencari partner yang sama-sama lah ya, kita bisa kerjasama dengan baik untuk meningkatkan masing-masing. Lalu pertanyaan kedua, Berlico ya. Berlico memang sudah dibeli dan kita juga seperti penjelasan di awal, kita punya dua Pak. Jadi udah ada over the counter sama obat resep. Jadi over the counter sekitar 60%, obat resep itu 40%. Jadi sudah. Terus yang ketiga hospitality. Hospitality business mungkin yang dimaksud hotel tentrem kali ya. Kalau hotel tentrem, sorry, itu di luar konsolidasi Sido. Jadi Sido saat ini hanya yang bisnis jamu, herbal, F&B, dan pharmaceutical. Tapi kalau yang hospitality itu adalah di luar. Jadi itu levelnya bukan di dalam konsolidasi Sido. Dan karena scope kita adalah emiten Sido Muncul, jadi saya tidak bisa berbicara untuk yang hospitality business. Oke, terima kasih. Ya, Dapaudi semoga menjawab ya, pertanyaannya cukup banyak tadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ini dari Bapak Akil Triyadi. Yang pertama, dengan renewable dari penggunaan listrik menjadi panel surya, berapa persen dalam pengurangan emisi karbon yang bisa dihasilkan sebelumnya, Kemudian, dengan penerapan ESG tadi, apakah ada kenaikan dari sisi cost atau malah adanya efisiensi? Berapa persen dampaknya? Nah, pertanyaan ketiga adalah, bagaimana terkait pricing outlook produk Sido dengan adanya kompetitor, apakah akan ada potensi price war atau malah saat ini harga produk sudah termasuk rendah? Nah, ini pertanyaan yang menarik, Pak Budi, silakan. Ya, oke. Jadi tadi pertanyaan panel surya ya. Panel surya itu kita ada pengurangan di biaya listrik yang kami bayarkan sekitar 30% dari tarif listrik normal karena adanya pemasangan panel surya di atap kami. Dan itu potensi reduction 1.980 ton CO2 emission per tahun. Dan secara cost, sebagaimana kami jelaskan di awal, itu tentunya semua cost yang kita investasikan sangat diperhitungkan berapa penghematan biaya ataupun peningkatan penjualan yang bisa didapatkan dari investasi tersebut. Karena kita sudah memiliki return on asset di level yang sangat bagus sekali, 24%. Satu aset mengenerate profit 24%. Dan kita tentunya tidak mau berbagai inisiatif yang kita masukkan malah menurunkan profitabilitas dari aset-aset yang kita injek tersebut. Kita tentu maunya lebih bagus, tapi tidak mau lebih kurang dari level 24% tersebut. Dan itu juga berlaku untuk inisiatif-inisiatif ESG yang kami lakukan. Terus yang kedua pertanyaannya tentang itu ya, harga ya, kalau nggak salah tadi ya Mas Pori ya. Ya, harga selama ini kami naikkan selalu sesuai dengan tingkat inflation saja. Jadi kita juga menyadari bahwa kita mungkin tidak bisa terlalu tinggi karena kita mau produk kita itu bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Sido memiliki produk yang untuk berbagai kategori pendapatan, low, middle maupun high. Dan kita minimal menjaga kenaikan harga-harga produk di level inflation saja. Ada pertanyaan ketiga atau apa? Ada yang kelewatan saya pertanyaannya tadi, Mas Kori? Sudah mungkin ini apakah nanti akan ada price war atau gimana ya, itu mungkin menanggapi kompetitor yang sudah mulai muncul produk sejenis gitu Pak. Oh oke. Rasanya kalau ke price war enggak ya, kita nggak masuk ke price war sih. Tapi karena Sido Muncul sudah memiliki loyal base customer dengan branding yang kami bina dari bertahun-tahun. Ketersediaan produk kami rasa tidak perlu masuk ke daerah price war seperti itu. Apalagi market share Sido Muncul adalah 72% kan tadi saya sebutkan. Oke, terima kasih atas jawabannya, semoga menjawab. Oke, mungkin kita ada yang raise hand dulu nih, Pak Adrian Wijaya. Monggo Pak, ya. Mungkin bisa langsung diskusi biar kita lebih aktif ya. Ya, silakan Pak Adrian. Masih di mute mungkin Pak. Oke. Selamat siang. Siang. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Agak bergema ya Pak. Oh ya.
bagaimana PT Sido Muncul itu melakukan integrasi atau pengontrolan terhadap semua divisi pekerjaan, misalnya cara kontrol kerja terhadap 4.000 tenaga kerja, kontrol produk, kemudian kontrol keuangan, cara pemasaran produk di dalam dan di luar negeri, kemudian juga kontrol kualitas produk, sehingga semua terintegrasi dengan baik. Apakah produk dan produksi dari PT Sido Muncul itu sudah sudah secara robot gitu, otomatisasi gitu, sehingga bisa menghemat dan efisiensi pekerjaan. Yang kedua, apa target dan harapan ke depan dari PT Sido Muncul untuk menggali potensi laba yang lebih besar lagi dan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja PT Sido Muncul di masa depan. Kemudian yang terakhir, bagaimana strategi dan usaha dari PT Sido Muncul untuk menghadapi persaingan bisnis dengan perusahaan-perusahaan herbal yang sejenis, sehingga mampu memimpin sebagai perusahaan herbal yang terkenal dan paling bagus gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrian. Maaf, ini tadi ada feedback sedikit ya Pak suaranya. Jadi saya coba jawab satu Pak, pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana Sido melakukan integrasi terhadap semua jenis pekerjaan gitu ya, baik yang di pabrik, kualitas, keuangan, dan lain-lain. Jadi Sido Muncul melakukan kontrol secara terintegrasi melalui pencapaian KPI. Kami menentukan KPI yang ingin ditentukan, yang ingin dicapai, dan diturunkan lagi ke berbagai action plan dari masing-masing divisi. Jadi misalnya kita ingin mencapai penjualan domestik berapa, kenaikan penjualan ekspor berapa. Dari situ diturunkan lagi ke masing-masing divisi yang bertanggung jawab. Targetnya berapa? Untuk mencapai target itu apa corporate action-nya? Dan hal itu tentunya dipantau setiap bulan ya. Kita ada meeting rutin dari departemen, divisi, hingga ke board of director. Dan untuk kontrol kualitas, Sido Muncul, setiap produk yang kami produksi di pabrik, itu kita selalu simpan batch produksinya untuk memastikan bila ada masalah atau ada kesalahan dan lain-lain, itu kita punya sampel dari batch produksinya tersebut. Tapi selama ini tidak pernah kami jumpai ada masalah Pak, tapi terus kami selalu simpan dari setiap batch produksi itu di pabrik untuk memastikan produk ini berasal dari batch produksi yang kapan, tanggal berapa diproduksinya ya. Lalu otomatisasi, ya sebagaimana yang dijelaskan tadi, kami sudah memodernisasi proses pembuatan jamu yang tradisional menjadi proses otomatisasi, di mana mesin-mesin yang kami datangkan itu dari Jerman, dan mesin-mesinnya itu custom ya Pak. Maksudnya tidak ada mesin yang dijual di Jerman untuk bikin jamu gitu. Semua mesin dirancang, didesain oleh tim Sido Muncul dan disesuaikan, tapi dibuat di Jerman Pak. Lalu target dan strategi bagaimana untuk laba lebih besar ya. Oh ya, sebagaimana yang tadi dijelaskan, kita punya target untuk domestik. Saat ini domestik terutama targetnya adalah memastikan bahwa masyarakat Indonesia aware, terus mencintai produk Sido Muncul dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya setelah aware tadi harus tersedia di tempat terdekat dari rumah, atau segera mungkin. Kalau kepikiran Sido, ngelihat kanan, ngelihat kiri udah ada gitu ya. Nah, jadi 2 hal itu terus kami penetrasi Pak. Jadi kita berusaha memastikan produk Sido terus diingat dan juga mudah didapat dimanapun. Dan untuk international market, sebagaimana yang saya jelaskan, Sido akan terus masuk ke pasar-pasar internasional yang baru, baik di West Africa, Southeast Asia, Asia, maupun benua-benua lainnya. Dan tadi kita sudah hadir di lebih dari 23 negara. Di masing-masing negara yang kami sudah hadir, kami untuk coba intensify lagi produk-produk yang bisa kami pasarkan di situ. Sehingga target kontribusi dari pasar ekspor diharapkan ada di 15%, mungkin dalam 3-5 tahun ke depan. Saat ini ekspor kontribusinya adalah di 7%. Lalu selain tadi general trade, modern trade, international, kami juga punya e-commerce Pak. Jadi Sido Muncul hadir di berbagai platform e-commerce dan cukup bagus contribution e-commerce kami.
kami mulai toko-toko official kami itu dari posisi 0% ya kontribusinya, tapi saat ini sudah mencapai 4% kontribusi terhadap total sales, baik di Lazada, Tokopedia, Shopee, maupun berbagai platform online lainnya. Nah, itu adalah pertanyaan kedua. Yang ketiga, dalam menghadapi persaingan sejenis, ya, kalau Bapak lihat kan produk-produk sejenis itu terus bermunculan ya, tapi jadi gini, barriers to entry ke Sido Muncul punya bisnis itu agak berlapis ya menurut saya. Yang pertama, tidak semua orang bisa bikin jamu juga gitu Pak. Boleh dicoba sendiri, beramu ramu dari tanaman herbal itu bisa bermanfaat untuk tubuh, itu susah gitu ya, tidak ada sekolahnya. Dan jangan cuma klaim, tapi harus scientifically proven. Sido Muncul sudah scientifically bisa meningkatkan jumlah T-cells. Yang kedua adalah basis produksi. Basis produksi kami adalah di Semarang, Klepu, daerah Jawa Tengah, di mana Jawa Tengah saat ini merupakan daerah dengan UMR terendah di Indonesia. Semua produk ekspor ke negara-negara lain itu juga dihandle dari pabrik kami yang di Ungaran. Dan yang ketiga, branding yang kami lakukan itu sudah dibangun sejak lama sekali ya. Jadi loyalty yang terbangun juga udah cukup melekat di masyarakat Indonesia. Sehingga kalau ada yang mau coba-coba barrier to entry, mungkin ngejar kita di 1, 2, 3, kita yang keempat udah melanglang buana ke ekspor Pak. Jadi maksudnya kita terus berusaha memperlebar keunggulan jarak dengan kompetitor-kompetitor kami. Jadi terus kami upayakan yang terbaik untuk seluruh pemegang saham. Mungkin itu Pak bisa menjawab ya. Silakan next question dari Mas Kori. Ada lagi? Oke, mungkin ada Mas. Satu lagi boleh bertanya Pak? Iya. Pak Adrian, kayaknya nih karena yang nanyanya banyak ya, jadi kayaknya mesti kasih kesempatan yang lain nih Pak. Soalnya nih yang Oke. makasih ya Pak. Ntar kalau ada pertanyaan mungkin bisa di email ya, Pak Budi ya, di email ke. Ya, boleh. Semua pertanyaan yang belum terjawab silakan di email ke investor.relation@sidomuncul.co.id. Pasti akan kami jawab. Oke, makasih ya Pak Adrian pertanyaannya. Oke, untuk next yang resen mungkin kita untuk Bu Armi atau Pak Armi nih. Silakan. Bu Armi atau Selamat sore. Ya, sore. Silakan. Sore. Ya, sebelumnya mohon maaf, izin off-cam. Sebelumnya saya juga terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang juga sudah saya tuliskan di kolom komentar tadinya. Yang pertama itu sejak PT Sido Muncul berdiri, hal apa yang menjadi faktor utama yang berperan penting dalam menjadikan Sido Muncul menjadi besar hingga saat ini? Mungkinkah itu dari sistem manajemennya atau mungkin karyawannya atau hal lain? Mungkin bisa dijelaskan nanti Pak. Yang kedua, bagaimana Sido hingga saat ini terutama di tahun 2024 ini terus berinovasi dan mempertahankan kualitas produk sehingga mampu sustain, terlebih lagi negara ini dalam proses mencapai Indonesia Emas 2045 gitu. Yang ketiga, hal apa yang jadi faktor utama dalam mempengaruhi saham Sido gitu, sehingga sahamnya terus meningkat. Kemudian yang terakhir, bagaimana Sido memberikan dividen terbaik bagi seluruh investornya? Terima kasih. Sorry Pak, yang terakhir apa Pak? Tadi dividen itu? Bagaimana Sido memberikan dividen terbaik bagi seluruh investornya? Ya, terima kasih Pak Armi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama saya jawab dulu ya, sejak berdiri apa sih faktor utama di mana Sido menjadi besar? Jadi faktor utama adalah kami berhasil memodernisasi jamu menjadi modern dan kami terbuka serta transparan dalam semua cara pembuatan dan juga ramuan-ramuan yang kami ikut sertakan di dalam produk-produk Sido Muncul, semua transparan. Kita juga lakukan sertifikasi. Jadi sebagaimana pandangan dari para pemegang saham pengendali bahwa Sido Muncul harus transparan dan harus disukai, dicintai masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan terbuka.
ini ramuan kami, ini cara pembuatan kami, ini terstandarisasi, disertifikasi BPOM, kami memiliki CPOB, CPOTB, semua sertifikasi kami jalankan sehingga kami bisa dianggap setara dengan produk-produk medis, dan itu juga didukung oleh riset saintifik yang terbukti secara klinis, bukan hanya klaim ya. Dan tentunya tidak lupa kami juga terus melakukan branding produk dan pengenalan, karena Sido Muncul tentunya harus diingat masyarakat agar produk yang sudah kami luncurkan, kami telurkan itu bisa selalu membawa manfaat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Dan itu perlu di branding ataupun marketing ya. Dan availability Pak, sekali lagi, pokoknya consumer good, branding dan availability itu dua. Terus yang kedua, bagaimana Sido hingga saat ini berinovasi ya, mempertahankan kualitas. Ya, kami memiliki divisi research and development ya Pak. Jadi kita selalu berusaha untuk melakukan research produk-produk inovatif apa yang saat ini bisa kami luncurkan dan sesuai dengan selera masyarakat serta rasanya juga acceptable, diterima ya. Bukan mengacu ke yang dulu lagi yang pahit gitu ya, atau konotasinya jamu itu nggak enak gitu kan. Tapi sekarang jamu sudah modern dengan proses produksi otomatisasi dan didukung oleh selera konsumen yang tentunya menjadi orientasi kami atas kepuasan produk-produk Sido Muncul. Lalu hal apa yang menjadi faktor utama saham Sido harganya? Oh, kalau harga saya juga sulit bicara ya Pak. Harga kan ditentukan oleh demand dan supply, tergantung saat ini selera pasar bagaimana, tapi tentunya harga akan selalu bergerak mengikuti pencapaian kinerja fundamental Sido Muncul, di mana yang kami terus dorong adalah mengupayakan pencapaian terbaik dari kinerja di sisi sales, volume, pertumbuhan, serta laba bersih. Nah, ini juga menjawab pertanyaan keempat, bagaimana Sido memberikan dividen terbaik. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, Sido selalu hati-hati dalam melihat aset atau bisnis-bisnis yang kita akan masuki. Kita tidak ingin aset menjadi aset yang lazy, tidak produktif. Semua aset harus produktif, meningkatkan laba. Kami juga berhati-hati sekali dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dalam menitipkan modal untuk dikelola. Sehingga setiap modal yang dipercayakan kepada kami sanggup memberikan return 28% atau return on equity. On top of that, semua laba yang tinggi itu kami kembalikan dalam bentuk dividen ke seluruh pemegang saham dengan tingkat pembayaran yang cukup tinggi. Mungkin itu Pak jawabannya, terima kasih. Oke. Makasih untuk Pak Armi tadi. Mungkin kita karena ini banyak banget, kita akan memfasilitasi dari dua yang raise hand dulu nih, soalnya ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tadi. Silakan Pak Agus Liadi yang raise hand untuk menjawab, bertanya. Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya saya sudah mencari Pak maaf deh, suaranya agak kecil, mungkin bisa lebih kencang suaranya. Udah jelas? Oh iya, lebih baik Pak. Silakan Pak. Oke, maaf banget. Jadi saya ada dua pertanyaan. Itu yang pertama, saya tadi sangat fokus pada paparan bahwa Sido itu sangat berhati-hati dalam memasukkan aset. Nah, kalau kita hubungkan dengan pemegang saham, dia kan tadi disebutkan bahwa pemegang saham yang paling besar itu PT Hotel Candi Baru. Saya mau bertanya, kira-kira nanti, suatu hari nanti ada satu entitas, baik itu perorangan atau badan hukum, yang ingin masuk menjadi salah satu pemegang saham utama Sido. Apakah itu dapat dipertimbangkan? Atau apakah pemegang saham utama harus tetap dipegang oleh PT Candi Baru tersebut? Yang kedua, saya beberapa waktu lalu menonton podcast di mana pembicara utamanya itu Loh Keng Hong. Dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menanamkan saham di perusahaan consumer good karena valuasinya yang mahal. Boleh Bapak menjelaskan tanggapan Bapak mengenai statement dari Bapak Loh Keng Hong tersebut? Terima kasih banyak, semoga jelas pertanyaan saya.
Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Yang pertama saya coba jawab. Aku mute dulu ya Pak. Tadi Pak Gus Mohon maaf, tadi. boleh? Oke. Iya. Silakan. Terima kasih. Ya, jadi memang seperti yang kami jelaskan di awal, saat ini SIDO terbuka untuk bekerja sama dengan strategic partner secara long term yang sama-sama bisa meningkatkan nilai bagi kedua belah pihak, ya. Jadi tentunya kalau ada yang ingin bekerja sama, ya kita akan lihat dulu apa value yang dia bisa bawa dan apa win-win yang kita berdua bisa sama-sama nikmati secara long term. Strategic partnership seperti itu yang kami ingin capai dalam jangka panjang. Dan yang kedua, apakah pemegang saham utama harus tetap Hotel Candi Baru? Untuk saat ini dari pemegang saham pengendali masih tetap ingin menjadi majority ya Pak. Jadi kita merasa belum ada perubahan di sisi pemegang saham dari Hotel Candi Baru. Terus yang kedua pertanyaannya adalah kenapa kok saham-saham consumer goods valuasinya mahal-mahal gitu ya? Nah ini cukup menarik Pak. Jadi saya bisa jawab dan saya punya jawabannya yang tepat. Jadi begini Pak, secara peraturan akuntansi atau standar akuntansi baik di Indonesia maupun di internasional, brand atau intangible asset yang tak berwujud, yang dibuild sendiri atau dibangun sendiri itu tidak boleh dicatat. Tapi kalau kita beli perusahaan lain yang sudah punya brand, itu dicatat sebagai goodwill boleh. Tapi kalau kita build sendiri, branding sendiri, terus kita punya loyalty sendiri, itu nilai-nilainya itu tidak boleh dicatat secara standar akuntansi. Padahal SIDO punya fanbase loyalty yang sangat kuat, branding yang sangat kuat. Tapi ada nggak nilai tercatat dari brand tersebut di buku kita? Tidak ada. Bagaimana SIDO membangun brand loyalty yang sangat kuat tersebut selama bertahun-tahun dengan berbagai upaya? Tentunya yang pasti melalui advertising dan promotion ya, dan juga kemasan dan lain-lain. Tapi semua effort, contoh advertising promotion untuk meningkatkan loyalty, product awareness, itu secara peraturan akuntansi langsung dicatat sebagai beban. Bes, hilang. Selama tahun per tahun itu hilang. Seandainya ya, separuh dari nilai yang dikeluarkan untuk advertising promotion tersebut boleh dikapitalisasi di aset sebagai brand dan terakumulasi, maka tentunya nilai aset kita membesar karena ada brand dan price to book value jadi mengecil, ya kan? Dan di sisi lain, kalau separuh saja dari advertising promotion itu yang diakui sebagai beban, tentunya laba kita meningkat dan price earning ratio mengecil. Hanya masalahnya, branding effort seperti itu tidak boleh dicatat, diakui sebagai aset di standar akuntansi. Sehingga kalau kita melihat consumer good, kita harus bisa melihat bahwa consumer good ini punya brand loyalty yang kuat dan bisa dibuktikan sendiri gitu ya. Tapi tidak ada nilai tercatat di bukunya, dan itu mungkin bisa menjawab pertanyaan kenapa consumer goods itu umumnya mahal, Pak. Terima kasih. Oke. Makasih banyak Pak Budi untuk jawabannya. Pak Gusriyadi, makasih ya pertanyaannya. Karena waktunya sangat terbatas, jadi kita hanya bisa memfasilitasi satu pertanyaan terakhir dari Pak Wing. Sisanya nanti kita akan masuk ke teknikal, karena kalian pasti mau tahu dong teknikalnya SIDO kira-kira bagaimana ya. Pak Wing silakan. Makasih Cirita, Pak Budi. Ini tadi Pak Budi kan bilang mengenai kehati-hatian dalam aset ya. Ya. Nah ini saya perhatikan untuk fixed asset itu untuk tahun 2023 itu selalu turun. Jadi artinya pemikiran Pak Budi itu kontradiksi. Kuartal pertama untuk tahun 2024 itu 1.540.837 juta. Kuartal pertama tahun 2023 itu 1.608.608 juta. Artinya kan itu kehati-hatian aset itu kan jadi kontradiksi. Seharusnya kan kalau memang ada kehati-hatian aset itu kan ROA-nya, fixed asetnya kan meningkat. Yang pertama. Yang kedua itu mengenai market ekspor itu kan 7%.
lokalnya itu 64% yang didukung dari herbal dan suplemen itu 13%, food and F&B-nya itu 20%, farmasinya itu 31%. Kalau saya totalin kan 60% untuk lokalnya. Dan ekspornya 7%, artinya semuanya 71%. Sisanya 29% itu kemana? Pertanyaan ketiga, itu kan ada pengembangan pasar ke Vietnam. Kenapa nggak dibangun pabrik sekalian gitu di Vietnam? Terima kasih untuk cover daerah Asia Tenggara dan Asia Timur, dan juga di pabrik Nigeria untuk cover daerah Afrika dan Eropa. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Jadi menurut Pak Awing ya tadi ya, itu fixed asset-nya kan ada penurunan malah ya Pak. Nah, itu penurunan simply karena penyusutan Pak. Sejalan dengan bertambahnya waktu kan barang-barang itu menyusut dan nilai bukunya juga turun. Apa yang saya sampaikan bahwa Sido Muncul sangat berhati-hati menjaga untuk memasukkan aset. Artinya gini, kita tidak ingin investasi jor-joran untuk hanya mendongkrak penjualan kita atau masuk ke bisnis baru yang ternyata investasinya gede, jualannya tidak tercapai, atau penjualannya gede tapi bottom line-nya juga suffer Pak. Jadi maksudnya kita hati-hati sekali karena impact-nya apa? Kalau kita masukin aset ke dalam suatu bisnis ternyata profit dia tidak bagus, itu kan akan menyeret turun return on asset yang sudah dimiliki Sido yang bagus sebesar 24%. Jadi artinya sebelum kami masukkan suatu bisnis atau aset ke dalam bisnis Sido, kita akan melihat berapa nih projection profit yang bisa dicapai, atau penjualannya meningkat berapa, efek ke profitnya bagaimana. Jadi harus produktif asetnya, naikin penjualan atau kurangin biaya supaya profit yang di-generate dari aset tersebut berada di level return yang tinggi. Itu sih Pak maksudnya yang pertama ya. Lalu yang ini Pak, maaf saya potong. Tadi kan ada penyusutan aset. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah di kuartal pertama tahun 2021 itu sekitar 1.573 miliar 96 juta. Dan di kuartal pertama tahun 2022 itu naik sekitar 1 triliun 597 miliar 18 juta. Di kuartal 1 2023 itu naik lagi 1 triliun 608 miliar 608 juta. Tapi di kuartal 1 tahun 2024 itu turun gitu loh. Jadi tiap tahun Pak, kami juga ada maintenance capex ya. Jadi ada penggantian mesin-mesin yang harus kami lakukan. Tapi bukan investasi besar-besaran. Misalnya ganti mesin semuanya, atau ada bangunan pabrik yang kita luncurkan, atau ada penambahan yang cukup besar. Nah, hal-hal tersebut tentunya akan menaikkan nilai fixed asset. Contohnya untuk tahun 2024 ini kami ada budgetkan sekitar 150-an miliar untuk maintenance capex. Nah, tapi maksud saya bukan sampai 1 triliun lebih gitu Pak untuk nilai penambahan asetnya. Hanya maintenance capex itu pasti rutin terjadi Pak. Di samping itu ada penyusutan juga yang mengimbangi dari kenaikan asetnya tersebut. Itu aja sih Pak. Tapi tidak ada, kalau Bapak bisa lihat di sisi bisnis ataupun yang lain, tidak ada penambahan signifikan sih. Kita kan udah luncurkan waktu itu pabrik COD2 ya. Itu udah cukup sekali kapasitasnya sampai saat ini. Dan ini juga mungkin menjawab pertanyaan yang ketiga dulu ya Pak. Kenapa kok tidak meluncurkan pabrik di Vietnam ataupun Nigeria ya? Jadi saat ini kita masih punya kapasitas yang cukup karena waktu itu kita juga baru membangun pabrik COD2 dan kapasitas kami masih cukup untuk melayani ekspor. Sebagaimana saya singgung di awal, basis pusat produksi kami adalah di Klepu Semarang dengan UMR yang cukup rendah dan Jawa Tengah UMR-nya rendah. Jadi kalau kami memiliki keunggulan di situ untuk melayani pasar ekspor, di mana kita belum tahu apakah ekspor kenaikan UMR di negara itu berapa, atau apakah biaya produksi dari sisi tenaga kerjanya itu akan bisa lebih murah dari yang Semarang. Nah, hal itu juga kami pastikan, tentukan dulu sebelum kami injek investasi di negara-negara lain gitu Pak.
Kalau kita lihat mungkin ada yang produsen consumer good sebelah ya, mie instan, ada melakukan write off 4,4 triliun gitu kan. Nah itu juga kita juga tidak mau setelah kita invest di satu negara gede, tahu-tahu ada terjadi sesuatu kita melakukan write off. Nah selama kapasitas kami masih cukup memadai untuk produksi dan melayani ekspor, kita tentu akan jaga dengan cost produksi yang rendah. Itu ya Pak. Yang kedua pertanyaannya, sorry terus terang saya agak nggak keikut tadi Pak, persentasenya itu dari mana, tapi intinya gini, kita kalau lihat secara penyebaran distribusi saat ini ada 3. General trade, jalur konvensional itu kontribusi adalah 80% dari total penjualan. Modern trade channel melalui minimarket, outlet itu sekitar 16%, e-commerce itu 4%, total 100% ya. Dan untuk ekspor itu saat ini kontribusinya baru di 7%, di mana kami berharap itu akan bisa naik berkontribusi 15% dalam 3-5 tahun ke depan. Berarti dengan kontribusi ekspor 7%, domestik masih besar sekali yaitu 93% gitu Pak. Jadi sorry tadi saya mungkin kelewat atau nggak keikut itu yang hitungan Bapak persentasenya ya, tapi saya coba jelaskan ulang lagi secara tadi itu, mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Nah ini kan tadi Bapak menyebutkan herbal dan suplemennya itu 13%, food and beverage-nya itu 20%, farmasinya itu kan 31%, kalau saya totalkan itu sekitar 64%. Itu growth-nya Pak, sorry, itu growth dari tahun 2023 first quarter ke kuartal 1 2024. Tapi kalau secara kontribusi segmen herbal kontribusi terhadap penjualan adalah 60%, segmen food and beverage kontribusi penjualan 37%, segmen pharma 3%. Kalau yang tadi Bapak mention itu 13% dan lain-lain itu growth Pak, tumbuhan dari kuartal 1 2023 ke 2024. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Makasih semua, maaf banget, ini antusiasnya bener-bener menurut aku nih yang paling heboh sih dari aku pernah bikin webinar. Jadi sorry banget nggak bisa terakomodir semua pertanyaannya, termasuk yang raise hand, tapi kita udah dapat beberapa nama pemenang, walau pertanyaannya nggak kita sempet tanyain ke Pak Budi, tapi kita udah nyatet beberapa nama pemenang, nanti akan dihubungin untuk mendapatkan kontak dan akan saya umumkan di akhir acara. So please stay sampai di akhir acara ya. Terus nanti kita akan masuk sekarang ke sesi technical dari Raihan yang akan mengkaker juga nih kira-kira potensi saham SIDO ini akan kemana. Silakan Raihan untuk sesi technical ini. Ya, terima kasih cerita. Selamat sore semuanya. Untuk persingkat waktu kita langsung mulai ya. Saya izin untuk share screen dulu. Ya. Dan kita langsung mulai aja ya. Jadi kita akan bahas pergerakan harga saham SIDO secara teknikal. Yang pertama kita akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu ya. Nah jadi di time frame daily ini kita melihat secara tren memang masih dalam tren yang bullish. Namun kemarin sempat mengalami koreksi. Koreksinya juga sudah memantul dari area demand zone yang kita highlight berwarna ungu ini. Dan ini masih ada potensi kalau kita lihat ya, penguatan lanjutan ke area 800 ya. Nah tentu ini berlaku selama harga ini masih bertahan di atas support 670 dan maksimal sekali 650. Nah nextnya untuk jangka menengah ya, kita melihat untuk time frame weekly-nya di sini juga sebelumnya kita melihat diawali tren yang bearish ya, cuman kita melihat di sini sudah mulai terjadi transisi ya semenjak harga membentuk pola double bottom di sekitaran area ini. Pola double bottomnya juga sudah ditembus, sekarang sedang mengalami koreksi. Nah, koreksinya ini ada dua kemungkinan ya, kemungkinan memantul dari area daily demand zone yang di daily tadi, atau memantul di area support 650 ya. Nah ini kita mesti wait and see dulu, cuman kalau untuk sementara area pantulannya ini masih di demand zone sekitaran 680, jadi harusnya masih ada potensi penguatan ke area 800 setelah memantul dari 680. Nah terakhir kita melihat dari time frame monthly-nya ya untuk jangka panjang. Nah kalau untuk jangka panjang juga trennya masih bullish, juga sudah memantul dari demand zone di sekitaran 500-an ya.
Nah, cuman ini kita melihatnya sih udah setengah jalan kenaikannya dan sudah mulai mendekati area resisten di 915. Jadi untuk jangka panjang sih masih ada potensi ke 915 ya. Paling area supportnya yang perlu diperhatikan untuk sementara ini di 680. Ya, jadi secara overall kita melihat dari ketiga time frame tadi ya, untuk potensi kenaikannya masih ada. Paling untuk daily time frame daily-nya area support yang diperhatikan itu di 670. Kemudian untuk weekly chart-nya di 640. Nah, kalau untuk monthly chart-nya supportnya jauh ya di 480, cuman kita pakai support terdekatnya di 680. Jadi ya masih cukup oke kalau kita lihat dari ketiga time frame tadi. Ya, kurang lebih seperti itu cerita untuk pergerakan harga saham SIDO. Mungkin saya kembalikan lagi ke cerita ya. Oke, makasih Mas Rehan untuk technical review-nya untuk saham SIDO. Ini juga dari IE ada beberapa saham yang boleh kita pantau untuk minggu depan. Oke, saya share screen secara cepat aja untuk menghemat waktu. Kita mulai dari awal. Oke, untuk technical seperti biasa disclaimer. Nah, IHSG kalau bullish skenario bagaimana? Kalau udah nutup gap di 7192 dan bertahan di FR 61,8 di 7174 maka akan membentuk inside bar, maka IHSG berpotensi rebound dan akan tes resisten di 7374. Jika break level tersebut maka IHSG berpotensi rally menuju 7752. Tapi kalau bearish skenario bagaimana? Karena gagal break di resisten FR 78,6 di 7363 dan resisten di super trend di 7343, maka potensi koreksi berkelanjutan ke last low di 7021. Overall IHSG masih dalam sideways. Nah, untuk rotasi sektor kelihatannya untuk weekly yang ada di improving ada IDX non-cyclical, IDX industry, yang pindah ke leading ada IDX health, IDX basic, IDX energi, dan kemudian yang agak weakening ada di IDX infra. Dan yang lagging itu ada IDX tech, trans, prop, IDX cyclical sama finance. Dan kalau kita lihat lagi yang secara daily-nya atau yang jangka lebih pendek improving itu ada di IDX Trans, IDX Prop, IDX non-cyclical, IDX cyclical, kemudian ada IDX Tech yang dari improving pindah ke leading, ada IDX Basic yang masih di leading, tapi ada yang dari leading losing momentum pindah ke weakening, ada IDX Health, IDX Energi, dan IDX Infra. Yang ada di lagging ada IDX Industry, kemudian nama IDX Finance. Dan nanti ini akan saya share ke grup, jadi nanti dilihat aja karena waktunya sangat terbatas. Dan untuk SIDO dari IE sendiri merekomendasikan adalah buy. SIDO ini koreksi tapi rebound di support up channel yang sudah terbentuk sejak Februari 2024 di 690. Rebound lanjutan akan menuju last high di 750 dan resistan up channel di 865. Rekomendasi teknikal ada buy area bisa dilakukan di 735 hingga 700 dengan target 1750, target 2865 dan stop lossnya 685. Kemudian ini ada Bukalapak. Bukalapak ini menguat dan akan tes poin B di 132. Jika Bukalapak berhasil break di level tersebut, maka Buka akan kembali rally menuju PRZ bad pattern di 153. Rekomendasi teknikal untuk Buka adalah buy if break 132. Buy area bisa dilakukan di 134 hingga 125. Dan target 1145, target 2153 dan stop loss 123. Kemudian ada Cepin ini koreksi dan bertahan di FR 50% di 5125. Jika break resisten 54 maka akan membuka potensi rally buat Cepin ke 6050. Dan jangka panjang Cepin ini berpotensi breakout dari symmetrical triangle. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 54 hingga 51, target 158, target 26050 dan stop lossnya 5050. Kemudian ada SMGA ini rebound dan break resisten di 92. Potensi rally lanjutan akan menuju target dan last high di 111. Triple 1 ya. SMGA ini berpotensi merubah per trend dari sideways hingga menjadi uptrend. Rekomendasi teknikal adalah buy area di 98 hingga 90, target 1101, target 2111 dan stop lossnya 87. Kemudian ini ada Doit juga. Doit akan
rally dan berpotensi menguji last high di 570. Jika break level tersebut, DOIT berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom di 1000. Minerv ini tren untuk DOIT adalah kriteria 7 dari 8. Rekomendasi teknikal untuk DOIT adalah buy if break 570. Buy area bisa dilakukan di 585 hingga 530, target 1615, target 2645 dan stop lossnya 520. Kemudian ada Maha ini akan rally dan menguji resisten kuat jangka menengah di 238. Jika break level tersebut, Maha berpotensi kembali rally menuju target rounding bottom di 336. Rekomendasi teknikal untuk Maha adalah buy if break 234. Rekomendasi beli bisa di area di 236 hingga 218 dengan target 1254, target 2274 dan stop lossnya 214. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk teknikal hari ini. Dan mungkin sebelum kita kasih closing statement dari Pak Budi tadi ya, mungkin kita akan umumkan beberapa nama pemenang ya, Mas Kori ya. Kita umumkan dulu ya. Untuk pemenangnya hari ini kita udah dapat 5 pemenangnya, yaitu ada Pak Musa Iskandar. Pak Musa apakah masih ada di sini? Pak Musa ada di sini nggak? Atau udah? Oke, sebentar. Pak Alki Triadi, apa masih ada di sini? Iya, Oke. masih Bu. Oke, baik. Pak Alki akan mendapatkan voucher senilai 300.000, nanti bisa ditukarkan dengan produk-produk unggulan dari Sido Muncul. Kemudian ada Pak Ramdhani. Pak Ramdhani masih di sini ya Pak? Oke, baik Pak, makasih Pak Ramdhani, nanti akan dihubungin oleh admin aku. Kemudian Pak SJ Hanso, tadi sempat resen ya Pak, tapi maaf banget karena keterbatasan waktu belum bisa kita akomodasi. Hadir Bu di sini. Oke, makasih ya Pak, Bapak juga. Sore Mbak Budi. Ya. Sore Pak Hanso. Pak Hanso jadi juga salah satu pemenang untuk giveaway hari ini dari Sido Muncul. Kemudian ada Albert. Oke, Albert masih di sini ya. Tapi itu kayak masih di mute deh. Oke, kemudian ada satu pemenang. Tadi Pak Musa belum bisa dihubungin. Oke, karena Pak Musanya nggak ada di sini, mungkin kita akan ganti pemenangnya. Pak Awing masih di sini nggak? Pak Awing masih ya, nih aku lihat nih. Oke. Pak Awing akan menjadi pemenang terakhir untuk giveaway dari Sido Muncul. Jadi kita sudah mendapatkan 5 orang penanya yang beruntung, walaupun beberapa pertanyaan yang tadi di kolom chat termasuk dari pertanyaan yang menang ini belum sempat kita akomodir, tapi percayalah bahwa pertanyaan itu sudah dibaca walaupun belum sempat kita jawab karena waktunya memang sangat terbatas dan antusiasnya ini sangat-sangat ramai. Dan teman-teman yang di YouTube juga makasih banyak atas antusiasnya dan semua yang hadir. Makasih. Mungkin ada closing statement dari Pak Budi untuk teman-teman di sini. Terima kasih teman-teman atas antusiasmenya dari acara bersama Sido Muncul pada siang hari ini. Jadi kami dari Sido Muncul melihat masa depan ini masih cerah, didukung oleh kembali daya beli serta juga adanya pilkada, dan kami akan terus memperkuat product awareness, branding kami, availability distribusi kami, baik di market domestik maupun menembus pasar ekspor yang sudah Sido jalankan selama ini. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa bersama kami dalam menikmati pertumbuhan kinerja Sido Muncul. Jadi dari Sido Muncul selamat siang, saya ucapkan happy liburan long weekend. Jangan lupa membawa tolak angin di liburan long weekend kali ini ya. Pasti Pak. Orang saya kalau pergi ke Jepang nih, kebetulan aku punya teman SD Pak dari yang tinggal di sana. Itu kalau saya tanya, kamu mau dibawa apa dari Jakarta? Pertanyaan, jawaban cuma satu Pak, bawain saya tolak angin. Bingung nggak Pak? Tinggal di Osaka udah bertahun-tahun dan nikah sama orang Jepang, tapi yang dicari tetap tolak angin loh Pak. Jadi saya kalau visit dia ketemuan sama teman SMP ini ya, teman SD SMP, ini bukan bawa makanan dari Indo, mintanya tolak angin Pak.
Oke, Keren, oke. keren. Thank you. Oke, makasih banyak untuk teman-teman dari BRI dan Reksa, dan pastinya dari untuk Pak Budi dan Sido Muncul, makasih udah memberikan banyak insight kita hari ini, dan udah kita belajar banyak mengenai produk-produk juga dari Sido Muncul dan potensi-potensi Sido Muncul ke depannya. Dan Sido Muncul sebagai salah satu king of dividend, karena memang selalu generous membagikan dividen yang enggak dikit, hampir semuanya dibagikan untuk semua pemegang sahamnya. Jadi buat teman-teman yang masih invest di Sido Muncul, saya harapkan selalu happy cuan dan akan menikmati dividen akan segera dibagikan ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Skori ada closing statement, ada tambahan dari BRI dan Reksa? Ya, udah cukup banyak ya informasi yang kita dapatkan hari ini. Selain memang informasi dari Sido, tentunya juga tadi beberapa informasi seputar fundamental yang Pak Budi sampaikan juga itu sangat membantu kita ya, para retail itu untuk bisa lebih kritis lagi gitu untuk melihat kinerja emiten. Nah, tentunya juga dengan momentum seperti ini ya, tentunya kita sebagai investor retail, acara-acara seperti ini juga perlu terus kita ikutin gitu ya, karena selain kita bisa update langsung dari sumbernya gitu ya, tanpa ada informasi-informasi di luar yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Yeah. Nah, lebih baik kita gunakan waktunya untuk mengikuti cara yang memang dari sumbernya gitu. Nah, ini bisa dimanfaatkan buat kedepannya terkait dengan pilihan investasi yang bisa lebih bijaksana lagi, dan informasi yang kita dapatkan itu langsung dari sumbernya, terutama dari emiten ataupun dari Cirita sendiri yang sudah sangat konsisten ya, mungkin dari pas pandemi gitu ya, selalu mengadakan edukasi di setiap hari Sabtu ya, luar biasa. Ini kita juga perlu banyak terima kasih juga ke Cirita dan timnya, supaya nanti lebih semangat lagi buat kedepannya memberikan edukasi tentunya dengan BRI dan Reksa Sekuritas juga. Pasti, ya. Mungkin. Oke, makasih banyak untuk tim Mas Skori dan Mas Rehan yang udah mensupport juga acara hari ini. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Jangan lupa minggu depan kita masih banyak edukasi selanjutnya. Oke, mungkin gitu dulu. Sehat terus ya Pak Budi, dan congrats untuk your new assignment. BRI, sukses selalu untuk kita semua, sehat-sehat semuanya. Thank you, selamat siang. Selamat siang. Ya, oke, bye.